Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Romario Lendo dengan NIM 19021106062. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul metode Scrum. Ya, paling penting yang harus kita ketahui apa itu metode Scrum dan sejarah dari metode Scrum tersebut. Ya, metode Scrum adalah kerangka yang dapat menjadi panduan untuk yang ingin beradaptasi cepat dengan lingkungan yang kompleks, terutama dalam mengembangkan berbagai produk, layanan, dan solusi kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya sejarah dari Scrum. Awalnya dipakai sebagai kerangka agile untuk mengelola pekerjaan yang relatif kompleks. Scrum dipergunakan oleh software developer untuk menghadapi permintaan user yang berubah-ubah. Cara kerja Scrum berdasarkan prinsip yang tercantum dalam Agile Manifesto. Nah, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu postur dari Scrum. Nah, kelompok pada Scrum terdiri dari 5-10 orang. Cara kerja Scrum adalah sprint terhadap setiap aktivitas yang dimaksud. Nah, sprint yang dimaksud dilakukan secara iteratif dan incremental atau berulang-ulang. Nah, mengapa Scrum dibutuhkan oleh sebuah organisasi? Nah, yang pertama, tuntutan pelaksanaan proyek yang semakin cepat tanpa mengorbankan kualitas. Kedua, kompleksitas permasalahan yang dihadapi semakin tinggi. Yang ketiga, dibutuhkan solusi yang kreatif dan inovatif untuk memecahkan sebuah masalah dalam organisasi. Manfaat apa yang diperoleh dari metode Scrum ini? Mari kita lihat bersama-sama. Hemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan masalah, partisipasi kolektif tim dan dalam mendapatkan solusi terbaik, meningkatkan motivasi dalam menghadapi perubahan, mempertinggi tingkat produktivitas organisasi, dan memenuhi ekspektasi kebutuhan dari pelanggan. Nah, prinsip pelaksanaan Scrum. Prosesnya paralel, adaptif terhadap dinamika situasi, bekerja berdasarkan prioritas, berbasis kerjasama tim, fokus pada pemenuhan kebutuhan, fleksibel, dinamis, open-minded, dan open heart. Nah, berikut merupakan anggota tim yang terlibat dalam proses Scrum ini. Business owner, product owner, stakeholder, subject matter expert, quality assurer, business analyst, arsitek, dan yang paling penting dan utama yaitu Scrum Master yang akan memimpin proyek tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mengikuti tahap atau proses dari Scrum. Tahap yang pertama yaitu product backlog. Tahap ini pekerjaan yang harus diselesaikan oleh organisasi. Nah, pada tahap ini juga setiap pekerjaan yang harus diselesaikan akan difiltrasi berdasarkan tingkat mana yang paling penting dan yang paling genting. Nah, hasil filtrasi tersebut akan dimasukkan ke dalam tahap yang kedua yaitu sprint planning meeting. Pada tahap ini juga akan ditentukan anggota-anggota tim yang akan ikut serta dalam proses Scrum ini atau proses pengerjaan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam sprint backlog atau tahap yang ketiga. Nah, pada tahap yang ketiga ini pekerjaan-pekerjaan yang telah difiltrasi dari tahap selanjutnya akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil untuk diberi tugaskan kepada setiap anggota kelompok. Nah, pada tahap ini juga proses sprint telah berlangsung dan proses ini atau proses pengerjaan yang telah diberi tugaskan kepada setiap anggota haruslah selesai paling lama 4 minggu dan paling cepat selama 1 minggu. Nah, pada proses atau tahap ini akan dipimpin langsung oleh Scrum Master. Nah, bagaimana kriteria menentukan Scrum Master tersebut? Scrum Master adalah orang yang telah berpengalaman pada proses Scrum ini dan tentunya dia harus memiliki leadership atau kepemimpinan yang baik untuk memimpin timnya atau anggotanya. Nah, Scrum Master ini haruslah memiliki sikap tanggung jawab yang baik, harus memiliki good communication yang baik. Nah, pada rentanan tahap ini kita akan masuk juga ke dalam tahap daily Scrum meeting atau tahap yang kelima. Daily Scrum meeting ini adalah melaksanakan pertemuan setiap 24 jam
Ini dilaksanakan untuk mengecek apakah sudah ada pekerjaan yang telah selesai, dan pekerjaan yang telah selesai akan dikeluarkan dari sprint, backlog, atau dari pinpoint tersebut. Nah, dan juga akan mengecek apakah ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, pekerjaan yang belum selesai tersebut akan dilaksanakan atau dilakukan pengecekan apakah ada masalah tersendiri yang dihadapi, dan akan ditentukan solusi untuk menghadapi pekerjaan atau masalah tersebut. Nah, rentetan tahap yang keempat dan kelima ini akan dilaksanakan terus-menerus berulang-ulang atau secara incremental untuk menciptakan produk yang bagus atau masuk ke dalam tahap 6, yaitu finish work, sehingga semua tugas-tugas yang dikerjakan dapat membuahkan hasil yang baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana detail implementasi dari metode Scrum. Yang pertama, membuat tim Scrum. Nah, membuat tim Scrum ini anggotanya haruslah mereka yang memang hidup matinya ada dalam keberhasilan pelaksanaan Scrum. Anggota tim haruslah pendukung yang mau terlibat dalam kurung jatuh bangun untuk keberhasilan kolektif. Yang kedua, tetapkan durasi sprint. Nah, durasi sprint ini tidak harus paling lama 4 minggu, namun durasi sprint ini harus berdasarkan atau tergantung dari konteks. Yang ketiga, tunjuk seorang Scrum Master. Nah, Scrum Master ini haruslah dia yang seperti dijabarkan tadi mempunyai pengalaman dalam proses Scrum ini. 4. Tunjuk seorang Product Owner. 5. Rancang sebuah produk backlog urutan. Tahap ini, produk backlog urutan. Pertama, utamakan yang paling penting dan genting, kemudian yang penting tapi tidak genting, dan sisanya dikerjakan secara normal. Ya, implementasi yang keenam yaitu mulai dan akhiri sprint secepat-cepatnya. Ketujuh, akhiri dan mulai sprint. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menerapkan Scrum? Nah, dalam menerapkan Scrum, kita dapat memperhatikan terdapat perbedaan prinsip dengan traditional project management dengan Scrum ini, atau perbedaan mindset. Yang pertama, Scrum berfokus pada manusia atau customer, sedangkan project management fokus di proses. Nah, gaya proses Scrum berlangsung secara iteratif, sedangkan project management secara linear. Scrum strukturnya self-organized, sedangkan project management bersifat atau strukturnya manage. Nah, selanjutnya Scrum gaya manajemennya ke masing-masing orang atau masing-masing mempunyai pekerjaan dalam kurung desentralisasi, sedangkan project management bersifat sentralisasi. Nah, tentu saja teman-teman bertanya, kenapa membandingkan dengan project management? Karena prosesnya ada awal dan ada akhir. Nah, selanjutnya kita masuk kepada asal-muasal Scrum. Asal-muasal Scrum yaitu kepuasan customer atau highest priority. Perubahan software di tengah-tengah atau di akhir tidak menjadi masalah. Dan yang terakhir, pekerjaannya setiap hari. Bukan yang terakhir, tapi masih ada asal-muasal Scrum yang lain. Terima kasih.